Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video pembelajaran kita untuk mata kuliah pengantar arsitektur di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini, Ibu akan mengulas kembali pengertian dari arsitektur. Jadi, architecture is the art and science of design building. Jadi, arsitektur itu adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Not only that, architecture is valued as culture, symbol, space, and is valid to whatever is around human. Jadi tidak hanya itu, arsitektur itu dinilai sebagai budaya, simbol, ruang, dan berhubungan dengan apapun yang berada di sekitar kita. Kalau dilihat di contoh gambar di sini, bagaimana awal mula desain yang hanya berupa goresan tangan di sebuah kertas bisa terwujud dalam sebuah maket seperti ini dan nantinya akan menjadi sebuah bangunan. Itu adalah seni dalam berarsitektur. Jadi kita membayangkan ide kita di dalam bentuk gambar 2 dimensi dan nantinya akan terwujud dalam desain bangunan. Itu seninya, seni merancang bangunan. Kemudian ini arsitektur itu dinilai sebagai budaya, simbol, dan ruang yang ada di sekitar kita. Memang karena perbedaan tempat, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan dan simbol-simbol yang ada di kebudayaan itu menghasilkan keberagaman atau berbagai macam arsitektur. Kemudian arsitektur ini berasal dari bahasa. Dari segi bahasa, arsitektur itu asal katanya dari arsi dan tekton. Arsi itu artinya kepala, sedangkan tekton itu artinya tukang. Maka arsitektur secara bahasa itu artinya karya kepala tukang, kira-kira seperti itu. Tetapi menurut kamus, bahwa arsitektur itu adalah seperti yang Ibu bilang sebelumnya, adalah seni dan ilmu membangun bangunan. Jadi, selain itu arsitektur itu juga dapat pula diartikan sebagai suatu pengungkapan hasrat ke dalam suatu media yang mengandung keindahan. Kenapa arsitektur itu mengandung keindahan? Bisa dilihat dari contoh gambar yang Ibu sajikan di sebelah kiri ini. Ini bangunan Lotus Temple adanya di New Delhi. Jadi bagaimana dia pakai konsep bio-arsitektur. Jadi arsitektur yang mengambil konsepnya itu sebenarnya dari alam, tapi diwujudkan dalam bentuk bangunan. Makanya hadiah arsitektur itu adalah ungkapan hasrat dalam suatu media yang mengandung keindahan. Keindahan itu didapatnya dari alam. Konsepnya sebenarnya dari bunga kan. Bunga teratai seperti ini, lotus, dari bunga lotus. Lotus building, Wujin Chinese. Kalau ini juga ngambil konsep lotus. Ini Art Science Museum di Singapura itu juga mengambil konsep bunga lotus. Bagaimana konsep bunga lotus itu bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Itu karena hasil dari pemikiran kita sebagai arsitek itu sendiri, tapi mengambil konsepnya itu sendiri adalah dari alam. Ini bio-arsitektur. Style dan gayanya namanya bio-arsitektur. Ini dari bunga lotus. Gimana bentuk bunga lotus bisa menjadi inspirasi untuk desain sebuah building. Lalu bagian yang ini Ibu akan menjelaskan history of architecture.
Jadi gimana sih sejarahnya arsitektur? Jadi arsitektur is born from the dynamic between the needs for conducive environment, condition, safety, and methods, available building material, and technology construction. Nah, jadi arsitek itu lahir dari karena adanya tuntutan kebutuhan. Kebutuhan akan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Dan cara ini menyangkut bahan dan teknologi untuk konstruksinya. Jadi karena kebutuhan manusia ini akan kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif, aman, dan bagaimana material atau bahan itu tersedia di alam dan teknologi untuk pengujinya, makanya lahirlah namanya arsitektur. Dynamic between needs and methods. Selanjutnya, lalu sejarah dari arsitektur ini sendiri berawal dari zaman prasejarah, masih zaman primitif. Jadi itu merupakan awal dinamika arsitektur, kemudian manusia menjadi lebih maju karena pengetahuan mulai terbentuk melalui lisan dan praktek-prakteknya. Kemudian berkembanglah dari situ arsitektur, keterampilan arsitektur menjadi berkembang. Pada tahap inilah terdapat proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga hasilnya bisa sukses seperti sekarang. Jadi, seorang arsitek saat itu bukanlah seorang figur penting, melainkan ia semata-mata melanjutkan tradisi. Arsitektur vernakular lahir dari pendekatan yang demikian dan hingga kini masih dilakukan di banyak bagian dunia. Jadi, arsitek itu sebenarnya hanya melanjutkan sebuah tradisi yang ada dimulai dari awal prasejarah zaman primitif. Kemudian semakin berkembang seiring dengan pengetahuan manusia yang semakin berkembang juga. Kita akan lihat contohnya bagaimana penerapannya di sini. Stone buildings evolution, di mana pada awal masih zaman primitif ya, manusia karena keterbatasan pengetahuannya ya hanya membangun bentuk bangunan seperti ini dari batu aja, tapi karena kebutuhan akan tempat tinggal, karena harus berlindung dari cuaca yang ekstrim pada saat itu ya, makanya mereka mendirikan bangunannya melindungi diri dari alam itu ya seperti ini dengan bahan yang tersedia seadanya. Kemudian mulai berkembang lagi pengetahuan manusia tentang bahan, material, dan cara berkonstruksi, akhirnya mulai muncul bentuk seperti ini. Kemudian semakin berkembang lagi hingga akhirnya munculnya arsitektur yang seperti ini saat sekarang ini yang berkembang, jadi model arsitektur yang berkembang. Inilah proses awal mulainya sejarah dari arsitektur, dimana karena pengetahuan manusia itu semakin berkembang, yang tadinya awalnya didasari oleh hanya karena kebutuhan akan kenyamanan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan berlindung dari alam. Kemudian bagaimana sih perkembangan arsitektur? Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas bangunan, arsitektur itu menjadi lebih multidisiplin daripada sebelumnya. Arsitektur sekarang ini membutuhkan kumpulan profesional dalam pengerjaannya. Jadi ini gambaran profesi arsitek sekarang. Ya memang sekarang kita kalau ingin membangun sebuah bangunan yang megah, apalagi itu suatu bangunan yang di atas tanah, luas lahan yang berjuta-juta hektar, dan ketinggiannya yang tinggi, itu nggak mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang arsitek sendiri. Jadi arsitektur harus mampu bekerja sama dengan sekumpulan profesional atau orang-orang profesional yang lain, mulai dari sipil, elektro, dan sebagainya. Lalu di sini kita akan masuk ke style of architecture. Jadi gaya arsitektur itu mulainya itu dari mana sih? Nah, jadi munculnya berbagai gaya dalam arsitektur itu karena pengalaman yang berbeda dari kita, individu. Jadi kalau
setiap individu punya pengalaman yang berbeda akan menghasilkan rumusan bentuk estetika yang berbeda pula. Jadi setiap orang karena pengalamannya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu antar individu satu dan individu lain berbeda, jadi akan menyebabkan perbedaan persepsi tentang estetika masing-masing. Jadi menurut satu orang, oh saya suka bentuk yang ini, oh enggak bagus, saya lebih suka bentuk yang ini. Itu yang menyebabkan munculnya berbagai style atau gaya dalam arsitektur gitu. Dalam sebuah kelompok masyarakat, perbedaan rumusan bentuk estetika ini tercermin karena sistem nilai kebudayaannya. Jadi karena budaya yang berbeda akan menyebabkan perbedaan rumusan estetika itu dalam sebuah masyarakat. Jadi gaya arsitektur antara orang Padang, orang Minang, gak usah jauh-jauh, orang Minang sama orang Bengkulu itu aja udah berbeda. Orang Bengkulu sama orang Palembang punya style dan rumusan estetikanya berbeda. Ya itu karena perbedaan apa? Karena perbedaan nilai budaya. Itu perbedaan. Selain itu, perbedaan gaya dalam arsitektur ini juga terjadi karena yaitu tadi antar daerah bilang tadi, dan juga karena perbedaan waktu. Karena timing ini is important because karena waktu itu antara orang zaman dahulu, orang zaman sekarang sama zaman yang akan datang akan mempersepsikan style itu akan berbeda juga. Karena perbedaan pengetahuan tadi, pengalamannya yang berbeda-beda. Jadi pengalaman itu tercipta karena itu tadi antar tempat dan antar waktu yang berbeda. Jadi itulah makanya muncul berbagai macam beragam style hal dalam arsitektur yang akan terus berkembang. Jadi perbedaan dalam rumusan bentuk estetika sekaligus akan menggambarkan kondisi pengalaman yang diterima oleh masyarakat. Jadi makanya itu, jadi setiap berbeda tempat, berbeda pula pengalamannya. Perbedaan waktu juga akan berbeda pula pengalamannya yang diterima. Jadi akan menyebabkan rumusan estetika itu akan selalu berbeda di setiap waktu dan setiap tempat. Unity architecture with nature. Jadi bagaimana menyatukan arsitektur dengan alam? Apa sih pentingnya arsitektur dan alam ini? Kita dapat melihat dari kedetailan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Anggap aja kita bisa melihat dari sebatang pohon. Pohon itu kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan pohon dengan sedemikian detail, mulai dari kejernihan detail pangkal daunnya atau keanggunan peletakan kelopak bunganya. Itu contoh-contoh detail kecil yang bisa kita jadikan kalau kita ingin membuat atau mendesain. Dan itu ya belajar dari keanggunan dan belajarlah dari betapa indahnya ciptaan Tuhan yang ada di alam kita ini. Contoh yang lainnya adalah keteraturan organisasi tekstur pori daun yang menakjubkan. Jadi kekokohan dan keperkasaan ranting pohon yang bisa menyangga pohon dengan setinggi apapun dan seberat apapun. Dan keindahan geometri cangkang siput yang Tuhan ciptakan itu begitu indah ya. Itu ya semuanya yang bisa kita ambil inspirasinya yaitu dari alam. Jadi bagaimana makanya arsitektur dan alam itu kan selalu harmonis. Berarsitektur sebaiknya juga meneruskan bahasa alam seperti itu. Berarsitektur merupakan kelanjutan dari senandung alam sehingga mampu menyentuh dan menyapa jiwa manusia. Tidak sekedar memukau sesaat, tapi juga membangun dialog untuk mengisi kekosongan relung jiwa. Dengan demikian, arsitektur juga adalah pengalaman bagi batin, seperti juga prinsip saling ketergantungan dalam alam. Demikian juga arsitektur di dalamnya ada semangat harmonis untuk menjaga dan memberi hidup. Keberadaannya juga harus juga membagikan manfaat bagi sekitar, seperti semerbak bunga atau kilauan embun di ujung daun. Jadi, arsitektur itu
sebenarnya meneruskan bahasa alam. Berarsitektur itu bersenandung juga dengan alam. Kita melalui desain bangunan itu akan mampu menyentuh jiwa manusia. Wah, bagus. Wah, indah. Wah, nyaman. Ya, itu sebuah sentuhan yang harus kita sentuh ketika kita ingin mendesain sebuah bangunan. Menciptakan hal itu. Tadi uniting architecture with nature. Bagaimana menyatukan arsitektur itu dengan alam. Oleh karena itu, keberadaan arsitektur haruslah menjadi bagian integral dari anyaman kehidupan di sekitarnya, menjadi satu kesatuan kehidupan. Jadi, pada awalnya memang kita membentuk bangunan, tetapi nantinya bangunan itu yang akan membentuk kita. Bangunan akan membentuk kita. Jadi kalau sudah kalau dilihat gambar di sini, ini siklus, kita lihat bagaimana bangunan juga akan membentuk karakter orang. Bagaimana orang itu, bangunan yang sempit akan membuat orang saling berdesakan, bangunan yang lega akan membuat orang menjadi nyaman. Jadi awalnya kita yang membentuk atau mendesain bangunan, tapi nanti bangunan itu yang akan membentuk kita, membentukkan sikap kita. Therefore, the existence of architecture must be an integral part of the woven life around it, become a unity of life. Often said that at the first we form building and then the building will save us. Jadi kita memang awalnya membentuk bangunan, tapi bangunan yang akan membentuk kita. Jadi kita mendesain rumah yang kita ciptakan, misalkan konsepnya kita ingin terbuka. Jadi konsep keterbukaan itu sebenarnya sudah mencerminkan diri dari pribadi orang yang sendiri yang akan terbuka. Jadi dengan membuat bangunan itu menjadi terbuka, jadi otomatis kita akan membuka pikiran, kita akan menjadi lebih open minded, bisa menerima keterbukaan dari berbagai. Jadi secara tidak langsung dari desainnya kita tersebut akan membentuk juga karakter kita dan akan memperlihatkan karakter kita. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah pengantar arsitektur pada pertemuan kedua. Ini Ibu bikin video pembelajarannya, semoga bermanfaat bagi kalian, dan akan ada tugasnya ini Ibu akan posting di e-learning unit. Ini tugasnya, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Kalian akses aja e-learning unit pada hari ini. Insya Allah ntar malam Ibu upload itu di e-learning unit untuk tugasnya ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.